Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di materi berikutnya kita ada metode analisis rangkaian. Metode analisis rangkaian ada beberapa yang kita kenal, diantaranya ada metode knot, metode mesh atau loop, kemudian ada metode Thevenin, metode Norton, dan juga metode superposisi. Nah, sebelumnya yang awal akan kita pelajari yaitu adalah metode knot dan juga metode mesh. Nah, sebelum lagi kita masuk ke metode knot, Ibu mau bahas sedikit kapan sih kita nentuin kita mau pakai metode knot atau pakai metode mesh. Jadi sebenarnya paling mudah kita melihat dari sumber dalam rangkaian tersebut. Ketika dia sumber arus, maka sebaiknya kita menggunakan metode knot, dan apabila dia adalah sumber tegangan maka sebaiknya kita menggunakan metode mesh. Kenapa ada kata sebaiknya? Karena ini sifatnya tidak berarti bahwa hanya metode tersebut yang bisa dipakai pada sumber tertentu. Misalnya tadi Ibu bilang metode sumber arus itu menggunakan metode knot dan sumber tegangan itu menggunakan metode mesh. Tapi boleh juga kalau sumber tegangan menggunakan metode knot, hanya nanti akan kita rubah menjadi super knot, dan begitu juga nanti ketika sumber arus dengan metode mesh maka akan berubah menjadi super mesh. Nah, itu kita bahas nanti di materi berikutnya. Oke. Nah, selanjutnya di analisis knot, itu yang paling pertama harus kita lakukan adalah menentukan knotnya. Di sini definisinya knot adalah titik simpul atau titik pertemuan dari dua atau lebih elemen rangkaian. Nah, jadi mudahnya kita langsung lihat di contoh ya. Nah, selanjutnya kita lihat di contoh. Di sini dikatakan bahwa jumlah knotnya ada 5, yaitu A, B, C, D, dan E sama dengan F, sama dengan G, dan sama dengan H. Oke, Ibu bahas dulu ya. Untuk titik A sendiri, dia adalah knot karena merupakan pertemuan antara V1 dan R1. Kemudian lihat lagi di titik C, dia adalah di titik D dia adalah pertemuan antara R5 dan V2. Nah, kenapa dia hanya jadi knot aja? Karena dia tidak sebagai simpul percabangan. Beda dengan B sama C, dia pertemuan antara R1, R2 dan R3. Jadi ada percabangan, dan juga dengan begitu juga dengan C adalah titik pertemuan antara R3, R5 dan R4, di mana di situ juga ada percabangan. Nah, kemudian kenapa sih E, F, G sama H itu menjadi satu knot yang sama? Karena dia adalah jalur balikannya. Jadi kan sebenarnya dalam analisis knot, nanti di slide berikutnya bisa dilihat bahwa langkah pertama adalah menentukan ground. Nah, jadi kalau di rangkaian ini kan kita akan meletakkan ground di antara titik G dan F, atau titik balik dari sumber-sumber tegangan. Maka itu akan menjadi satu titik knot yang sama. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi dilihat ya di slide ini, di situ ada dua titik knot, yaitu knot V1 dan V2. Nah, ya, sebelumnya Ibu tekankan bahwa penamaan knot sama junction tadi itu hanya untuk menjelaskan bahwa ada yang merupakan sebuah simpul utama, ada yang merupakan junction dengan percabangan. Tapi ketika kita menganalisis rangkaian, nanti semuanya kita sebutkan dengan knot aja. Oke? Nah, di sini sebenarnya kita punya 3 knot ya, V1, V2, dan yang VG atau ground. Jadi kayak yang contoh tadi, E, F, G, dan H itu semuanya menjadi ground. Di sini juga kita punya satu titik ground. Maka seperti yang kalian lihat di sebelumnya, ada pernyataan bahwa jika
N-nya sama dengan 3 atau notnya ada 3 yaitu V1, V2 dan Vg, maka analisisnya adalah N kurang 1 atau N sama dengan 2. Jadi kita analisis di node voltage V1 dan node voltage V2. Kemudian untuk analisis node ini kita menggunakan hukum Kirchhoff 1 di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, oke, kita lanjut. Jadi sigma I sama dengan 0. Di sini kita akan lihat dulu dari V1. Nah, jadi titiknya yang mana yang mengarah ke V1 itu menjadi arus masuk dan yang mana yang keluar itu menjadi arus yang arahnya keluar menjadi arus keluarnya. Jadi sebenarnya di sini bisa dituliskan juga dengan 4 sama dengan, jadi yang masuk kan 4 sama dengan yang keluar 7 ditambah I1 ditambah I2 atau sama dengan 4 kurang 7 kurang I1 kurang I2 sama dengan 0. Oke, sampai sini paham ya. Lalu lalu kenapa sih Vg itu sama dengan 0? Jadi Vg itu kan merupakan titik balik sumber. Nah, kita kan harapkan tidak ada tegangan yang bocor keluar dari rangkaian, maka Vg itu harus 0. Nah, kemudian ground itu idealnya diletakkan di titik yang tidak ada beban setelahnya. Makanya kita naruh groundnya itu di rangkaian ada di tengah-tengah. Kemudian contohnya misalnya nih kita mau groundnya di V2, ya kita nggak bisa naruh di situ karena arus justru akan langsung ke ground dan bisa terjadi hubung singkat kalau dia ditaruh di V2 ya, karena masih ada beban setelahnya, masih ada 4 ohm dan 12 ohm di situ. Makanya kita naruh groundnya itu di bagian bawah rangkaian atau setelah 4 ohm dan 12 ohm. Jadi memang sumber listrik arus ataupun tegangan harus melewati hambatan atau beban sebelum kembali ke titik sumber. Nah, di titik kembali itulah kita pasangkan ground atau disebut juga sebagai titik 0 volt sistem atau titik VG atau tegangan ground. Nah, tegangan ground inilah yang kita buat nilainya menjadi 0. Selanjutnya di contoh yang kedua, tentukan nilai tegangan V dengan analisis node. Nah, lagi-lagi kita harus tentuin dulu node referensinya atau groundnya. Nah, dengan sesuai dengan teori yang tadi bahwa VG adalah titik balik sumber dan tidak boleh ada beban setelahnya, maka kita letakkan VG seperti pada gambar bisa kalian lihat setelah melewati tahanan 8 ohm dan 12 ohm. Kemudian kita tentukan node voltage-nya. Kita punya dua node voltage di VA, di VB, dan juga di VG atau ground-nya. Nah, oleh karena itu kita akan meninjau dua node voltage yaitu di VA dan VB. Caranya sama seperti yang cara pertama tadi ya. Dan juga dengan ketentuan bahwa VG-nya sama dengan 0. Nah, untuk perhitungan ibu harap kalian bisa mengerti dengan mencoba mempraktekkan hitungannya ya, karena kalau untuk hitungan sendiri sudah ibu tuliskan, jadi ibu rasa tidak perlu ibu bacakan. Kemudian yang harus kita ketahui atau kita ingat di metode node adalah seperti yang udah kita bahas di awal tadi, bahwa sebaiknya itu kalau memang dia sumber arus maka kita gunakan analisis node karena itu akan menjadi lebih mudah. Namun jika dia memiliki sumber tegangan, maka sumber tegangan tersebut diperlakukan sebagai super
note. Seperti apa contohnya nanti akan kita bahas setelah melewati metode MES. Selanjutnya kita ke analisis MES. Mama, ini siapa sama ini? Nah, untuk metode loop sendiri sebenarnya sedikit lebih sederhana ya daripada metode note. Karena bisa kita lihat di sini di contoh. Soalnya kita memberikan asumsi bahwa arus loop itu akan melewati satu lintasan tertutup. Maka jika bentuk rangkaiannya seperti ini, kita bisa tentukan bahwa ada dua loop di situ, di mana ada loop pertama dan loop kedua. Di loop pertama itu ada arus I1 yang mengalir, dan di loop I2 adalah di loop 2 adalah ada arus I2 yang mengalir. Nah, maka kita akan meninjau kedua loop tersebut. Yang pertama di loop 1 menggunakan hukum Kirchhoff 2 tadi, yaitu sigma V sama dengan 0. Nah, kita perhatikan di sini arahnya ya, arah loopnya, karena itu nanti akan menentukan elemen yang dikenanya itu nilainya negatif atau positif. Nah, kita lihat dari loop 1 dulu. Kenapa min 16? Karena loop 1 itu yang paling ketika kita membuat lingkaran atau arah jarum jam di situ, maka yang ketemu negatifnya 16 volt dulu, maka nilainya negatif. Kemudian ditambah plus 2I1 ditambah 9. Kenapa 9? Karena yang ketemu positifnya dulu, sumber tegangan 9 volt tadi. Kemudian ditambah dengan 3 dikali I1 kurang I2. Kenapa min I2? Karena arah I2 berlawanan dengan arah I1. Kemudian tinjau loop 2 lagi, sigma V sama dengan 0. Nah, di sini I2 pertama ketemunya sama negatifnya sumber tegangan 9 volt dulu, makanya nilainya negatif 9. Kemudian ditambah 6. 6 itu 6 volt ya di situ ya. Dapatnya dari sumber tegangan 6. Yang ketemunya positifnya dulu, makanya nilainya positif 6. Kemudian ditambah dengan 6I2 dan juga ditambah dengan 3I2 kurang I1, dikurang I1 karena arah I1 berlawanan dengan arah I2. Jadi demikianlah pembahasan kita untuk analisis note dan analisis MES. Nah, begitu juga dengan sumber arus ketika ada di dalam rangkaian, akan kita analisis secara analisis MES atau loop, maka dia akan diperlakukan sebagai super MES. Nah, selanjutnya nanti akan kita bahas metode super note dan super MES di pertemuan besok.